Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Kamila, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 112510170. Dalam video ini, saya akan menanggapi sebuah video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah berpikir kritis. Adapun video yang saya tanggapi yaitu kenapa orang yang nggak kompeten sering naik jabatannya lebih cepat. Di sini pertanyaannya, pernah nggak sih kalian ngerasa di tempat kerja atau organisasi ada yang orang kelihatannya biasa aja, tapi justru naik jabatannya lebih cepat, sementara yang kerja keras, yang paling rajin, malah stuck di situ-situ aja. Pertanyaannya, apakah sistemnya yang tidak adil? Atau kita yang belum memahami cara kerja sebenarnya dari dunia profesional? Dalam video ini saya akan membahas fenomena tersebut menggunakan pendekatan berpikir kritis. Jadi bukan sekadar setuju atau tidak setuju, tapi kita akan bedah dari berbagai sudut pandang. Ada sebuah pandangan populer yang mengatakan bahwa kesuksesan di dunia kerja tidak sepenuhnya ditentukan oleh kinerja, tapi lebih banyak oleh kemampuan bermain politik. Pandangan ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Jeffrey Pfeffer yang meneliti dua organisasi selama puluhan tahun. Di sini menurutnya faktor seperti relasi, pengaruh, dan kemampuan membangun citra punya peran besar dalam karir seseorang. Selain itu, Timothy Judge juga menemukan bahwa orang yang aktif membangun hubungan dengan atasan cenderung lebih cepat dipromosikan. Dan menurut Thomas Comer from Logic menunjukkan bahwa orang yang terlihat percaya diri sering dianggap lebih kompeten, bahkan ketika sebenarnya tidak. Kalau kita lihat sekilas, ini seperti membenarkan anggapan bahwa yang penting bukan kerja bagus tapi pintar cari muka. Tapi apakah benar sesederhana itu? Di sini kita mulai berpikir kritis. Berpikir kritis berarti kita tidak langsung menerima informasi, tapi mengevaluasi, mempertanyakan, dan mencari konteks. Pertama, kita harus bertanya, apakah semua perusahaan seperti itu? Jawabannya tidak. Di banyak organisasi, terutama yang berbasis sistem dan kinerja terukur, hasil kerja tetap menjadi faktor utama. Jadi, diklaim bahwa kinerja hanya menentukan sedikit. Bisa jadi benar dalam konteks tertentu, tapi tidak berlaku secara universal. Yang kedua, yaitu kita perlu membedakan antara fakta, opini, dan interpretasi. Seringkali pengalaman pribadi membuat kita merasa sistem itu tidak adil, padahal bisa jadi kita hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan. Banyak orang menganggap bahwa kompetensi itu hanya soal kerja cepat, hasil bagus, dan skill teknis. Padahal dalam dunia kerja ada 3 jenis kompetensi umum. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga yaitu kompetensi organisasi atau politik, kemampuan memahami situasi, relasi, dan pengaruh. Nah, seringkali orang yang naik jabatan bukan tidak kompeten, tapi kompetensinya berbeda. Mereka mungkin tidak paling jago secara teknis, tapi unggul dalam komunikasi, percaya diri, dan membangun hubungan. Kenapa orang yang kelihatan meyakinkan sering dipilih? Jawabannya ada di bias psikologis. Yang pertama yaitu kalau seseorang terlihat percaya diri, kita cenderung menganggap dia itu pintar juga.
Yang kedua yaitu impression management. Orang yang pintar menampilkan diri akan lebih mudah terlihat unggul. Yang ketiga yaitu visibility bias. Orang yang terlihat aktif lebih dihargai daripada yang diam tapi bekerja keras. Ini bukan berarti sistemnya sepenuhnya salah, tapi menunjukkan bahwa manusia memang tidak selalu objektif. Sekarang kita kritik narasi awal. Ada beberapa potensi kesalahan berpikir. Yang pertama yaitu generalisasi berlebihan menganggap semua tempat kerja itu sama. Yang kedua yaitu confirmation bias. Kita lebih ingat kejadian yang mendukung keyakinan kita. Yang ketiga yaitu survivorship bias. Kita hanya melihat orang yang berhasil main politik, bukan yang gagal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ikut bermain politik juga? Jawabannya bukan itu. Sikap yang lebih bijak adalah tetap mengingatkan kompetensi kerja, tapi juga belajar komunikasi, membangun relasi, dan memahami lingkungan kerja. Karena pada akhirnya dunia kerja bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mampu membuat kemampuannya terlihat dan dipercaya. Fenomena orang kurang kompeten naik jabatan itu memang ada, tapi tidak sederhana yang kita bayangkan. Dengan berpikir kritis, kita bisa melihat bahwa ada faktor psikologis, ada faktor sosial, dan ada faktor sistem. Sebelumnya kita sudah mulai mempertanyakan klaim. Sekarang kita akan membedahnya lebih dalam. Yang pertama yaitu kita perlu menguji klaim ini dengan satu pertanyaan penting dalam berpikir kritis. Apakah bukti yang mendukung dan apa yang bertentangan? Klaim bahwa orang yang pandai berpolitik lebih cepat naik jabatan memang didukung oleh penelitian seperti yang disampaikan oleh Jeffrey Freever. Namun kita tidak boleh berhenti di situ. Kita juga harus bertanya, apakah penelitian itu berlaku di semua budaya kerja? Apakah berlaku di semua level jabatan? Dan apakah definisi sukses di sini hanya soal jabatan dan gaji? Karena bisa saja seseorang naik jabatan cepat tapi tidak bertahan lama. Ini poin penting dalam berpikir kritis, yaitu hanya karena orang yang dekat dengan atasan sering naik jabatan bukan berarti kedekatan itu penyebab utama kenaikan jabatan. Bisa jadi ada faktor lain, misalnya mereka lebih sering berinteraksi, jadi lebih dipercaya, dan kemudian mereka lebih terlihat oleh orang lain dan jadi lebih mudah dinilai. Jadi yang terjadi bisa jadi korelasi, bukan kausalitas. Di sini pertanyaannya, orang yang naik jabatan itu tidak kompeten. Nah, pertanyaannya, siapa yang menentukan kompeten atau tidak? Banyak orang menilai kompetensi hanya dari kerja cepat, hasil teknis, atau seberapa sibuk seseorang. Padahal dalam posisi yang lebih tinggi, yang dibutuhkan justru kemampuan mengambil keputusan, mengelola konflik, mempengaruhi orang lain. Di sini juga orang yang terlihat biasa saja secara teknis bisa jadi justru lebih cocok untuk posisi tersebut. Dalam dunia kerja, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realita. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kamarov-Ramujic, kepercayaan diri bisa membuat seseorang terlihat lebih kompeten. Tapi kita harus hati-hati, karena terlihat kompeten yaitu benar-benar kompeten, namun di sisi lain kompeten tapi tidak terlihat juga beresiko tinggi. Dalam dunia kerja, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realita. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kamarov-Ramujic, kepercayaan diri bisa membuat seseorang terlihat lebih kompeten. Tapi kita juga harus hati-hati, karena terlihat kompeten tidak juga selalu benar-benar kompeten. Namun di sisi lain, kompeten tapi tidak terlihat juga beresiko tidak dihargai. Ini realita yang sering tidak nyaman, tapi penting untuk dipahami. Apakah cari muka selalu buruk? Nah, ini juga perlu kita luruskan. Istilah cari muka sering punya konotasi negatif. Tapi kalau kita lihat lebih objektif, ada perbedaan antara menjilat tanpa kontribusi vs membangun hubungan profesional.
Orang yang aktif komunikasi, melaporkan progres kerja, menjaga hubungan dengan atasan, sering dianggap cari muka. Padahal itu bagian dari komunikasi kerja yang sehat. Hal lain yang sering dilupakan adalah konteks di beberapa organisasi yang hierarkinya kuat, penilaiannya tidak transparan, politik kantor memang lebih dominan, tapi di organisasi yang berbasis data, punya KPI jelas, sistem evaluasi terbuka, terus kinerja tetap jadi faktor utama. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua kondisi. Dari analisis ini, kita mulai melihat bahwa fenomena orang tidak kompeten naik jabatan itu bukan hitam putih. Ada bias persepsi, perbedaan definisi kompetensi, dan kompleksitas dalam sistem organisasi. Di bagian berikutnya. Kita akan masuk lebih dalam ke bagian bias psikologis mempengaruhi keputusan atasan dan kenapa manusia sering membuat keputusan yang terlihat tidak rasional.